suka. Sekali lagi minta tepuk tangannya. Baru teaser kita udah deg-degan ya, udah bergetar. Langsung saja kita mulai acara press conference hari ini. Tanpa berlama-lama lagi kita undang ke tengah-tengah kita CEO dan founder MD Entertainment dan juga produser dari film Latazan Cinta Dosa Luka, Bapak Manoj Punjabi. Deva Mahendra sebagai Reza, Marsyanda sebagai Alina, Ariel Tatum sebagai Asih, Rahel Mikaela sebagai Rere, Benedictus Siregar sebagai Kang Karyo, Elman Sipasi sebagai Anggi, Patricia Go sebagai Eva, Reza Nangir sebagai Riko, Elma Tiana sebagai Umi Hasanah, dan Ayu Diapasya sebagai Gina. Oke, beberapa case masih belum bergabung, nanti akan segera bergabung. Anyway, langsung saja kepada Bapak Manoj Punjabi, kami persilakan untuk memulai acara press conference hari ini. Mas Elman silakan sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam semuanya. Terima kasih rekan-rekan media. Kita ketemu lagi hari ini di official poster Latazan dan teaser trailer yang tadi sudah disaksikan Latazan. Dan saya pertama-tama saya mengucapkan selamat all cast di sini, kalian luar biasa keren. Saya udah bisa bayangkan kayak apa nanti. So far sesuai ekspektasi, nonton trailernya tadi merasa kayak sejuk, gregetan, mau tahu. Teasernya dapet, teasingnya sangat-sangat dapet, jadi excited banget. Dan ini belum apa-apa, itu saya bisa bilang dengan keyakinan bahwa sabar yang lebih besar akan more surprises to come, dan sangat-sangat exciting days. Dan saya bersyukur, selamat sekali lagi untuk Latazan semuanya, kita semua all cast, sekali lagi all the best guys, and let's do it. Thank you. Thank you, terima kasih kepada Pak Manoj. Sekarang kita beranjak bergeser sedikit ke Marsyanda. Mungkin mau tahu kesan-kesannya gimana setelah melihat poster dan teaser trailernya. Gimana? Ini kan kita masih insya Allah bulan Mei akan tayang ya Pak ya. Sekarang ini atau belum ya, insya Allah akan tayang segera, insya Allah. Nah itu kan, tapi udah keluar trailer, udah keluar poster, dan kita semua udah lihat, dan itu tuh rasanya analoginya kayak gini nih. Kayak kita nih di rumah, lagi di kamar, terus ada ibu kita yang lagi di dapur, kita nggak tahu lagi masak gitu, dengan suara-suara orang masak, terus kita nyium bau bumbu-bumbu. Ada bumbu-bumbu garam, kayak kecium bau bawang, bau pedas, kayak wah ini kayaknya enak, tapi pedes banget nih. Kayaknya bisa dinikmati tapi membunuh juga, tapi nikmat gitu. Tapi belum tahu itu apa karena kita masih di kamar. Nah itulah perasaanku, analogi nonton dari trailer yang hari ini. Itu dari aku. Jadi trailernya rasa bumbu dapur ya. Boleh bergeser sedikit ke yang paling ditunggu, Mas Reza. Silakan, Deva Mahendra. Kayaknya Anda keliru di bagian yang paling ditunggu. Yang paling ditunggu tuh kayaknya Asih ya, karena di sini ulahnya lebih ajaib. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Excited banget tadi pas nonton, kembali ke perasaan yang campur aduk karena sekali lagi berada di tengah-tengah sebuah cerita yang kemarin diskusi juga sama Mas Hanung bahwa ini bukan sesuatu yang
simple untuk dikerjakan, cukup kompleks. Ngobrol juga sama Pak Manoj, dan akhirnya membawa kita sampai di draft 29 Pak ya. 30 guys draftnya ya. Luar biasa, ini perjalanan roller coaster. Nggak sabar teman-teman semua bisa lihat hasilnya. Itu tadi baru cuplikannya, tapi sebenarnya ceritanya jauh dari apa yang teman-teman tadi sudah saksikan. Jadi ya tungguin. Ditunggu aja. Oke, langsung saja dilanjutkan dari Mbak Asihnya, Ariel Tatum. Silakan. Yang paling ditunggu. Selamat sore semuanya teman-teman teman-teman media, terima kasih atas waktunya, atas energinya walaupun kami semua lagi puasa. Perasaan aku nonton teaser trailernya, aku mungkin mau menambahkan analogi yang dikasih sama Kak Marshanda tadi. Betul sekali, itu yang aku rasakan juga. Aku merasa sih terlalu banyak cabai yang ditaruh di bumbu masakan itu, tapi yang bikin aku lebih sedih dan kesel lagi ternyata aku yang naruh cabai sendiri gitu. Jadi itu yang aku rasain. Aku benar-benar nggak pernah sebanyak istighfar ini selama syuting film. Setiap adegan tuh rasanya aku sebagai Ariel ikut deg-degan dan murka gitu. Jadi aku nggak sabar untuk kalian semua nonton filmnya secara keseluruhan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rakes dan Pak Manoj Punjabi juga. Untuk itu, supaya mau tahu bumbunya seperti apa, kami persilahkan kepada teman-teman para wartawan dan undangan sekalian yang mau bertanya-tanya boleh mengacungkan tangan, nanti akan dikasih mic. Dipersilakan, ada yang ingin bertanya? Oke, dari yang sana. Sorry, Mas. Oke, aku oper ya. Halo, selamat sore. Saya Adi dari Kompas.com. Mau tanya pertanyaan pertama ke Pak Manoj. Pak, ini kan yang sebelumnya kan Ipan Adalah Maut juga ternyata banyak diminati itu karena ngasih cinematic experience yang berbeda ya. Karena bikin penonton tuh gregetan gitu di bioskop. Nah, untuk Latazan sendiri, apakah formulanya akan sama atau ada sesuatu yang berbeda? Itu pertanyaan pertama. Dan yang kedua untuk Deva, kan kamu juga meranin Aris ya sebelumnya, dan di sini Reza. Lebih red flag yang mana sih antara Aris dan Reza? Terima kasih. Oke, yang pertama formulanya Pak, bagaimana dibandingkan Ipar Adalah Maut? Ya, jadi gini. Pertama-tama kan ini cerita dari Elisa ya, inspired by her stories, dari ceritanya true story dari Elisa yang kita ambil TikTok yang viral itu. Dan potensinya dari awal saya lihat apa bedanya, dan makin dalam lagi waktu kita bahas ceritanya sangat beda. Menarik di sini ya, orang bakal pikir ini problem rumah tangga, problem selingkuh yang bisa terjadi, yang banyak kejadian, banyak kisah nyata ini tuh saya pernah ngalamin, pernah dengar dari teman-teman yang gak jauh juga. Jadi it's very real. Itu yang selalu menarik bagi saya. Kalau sesuatu yang it could happen to you, itu jadi lebih serem ya. Dan di cerita ini sangat ya, it could happen to you tuh nggak realita, tapi gimana bisa didramatize, bisa difilmkan supaya dinikmatin sambil nonton, tapi gila ini bisa terjadi atau udah terjadi di keliling kita, di tetangga kita. Itu elemen sangat ada. Dan beda di sini adalah, saya nggak mau spoiler, tapi kalau Anda nanti nonton, baru Anda bakal bilang, oh bukan sekedar film selingkuh. Levelnya sangat beda, karakter di sini lebih dalam lagi. Apa yang dikatakan Deva tadi, benar banget, di sini sangat kompleks ditanganinnya, nggak sekedar drama doang, ada lebih dalam lagi. Dan saya susah jelaskan karena nggak mau spoiler, benar-benar nggak bisa dibayangkan deh. Nanti nonton twistnya tuh, oh my god, gitu loh, sampai setiap saat dari skrip, dan saya udah bayangkan directionnya Anung akan kayak apa. Di sini tuh sampai skripnya, tiap scene, tiap sequence, tiap kejadian,
kita tidak mungkin bisa tebak, tapi ceritanya sederhana, kita udah tahu paketnya apa. Jadi bagi saya, keyakinan saya dari skrip, dan saya yakin hasil syutingnya nanti waktu diedit ini akan level 2 sampai 3 level up dari IPAR adalah mau. Itu harapan saya, itu kepercayaan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Manan. Sebelumnya, sebelum dijawab pertanyaan buat Deva Mahendra, ada Ayudhya Pasha sudah bisa bergabung bersama kita. Silakan sebelah sana. Mbak Ayudhya Pasha berperan sebagai Dina di film Latazan, Cinta, Dosa dan Luka. Oke, pertanyaan yang tadi silakan Mas Deva Mahendra. Dibandingkan dengan Aris Reza ini seperti apa? Silakan dijawab tapi jangan spoiler. Pertanyaannya tadi lebih ke red flag mana ya? Mana yang lebih red flag? Aris atau Reza Elvanda Wirawan? Yang lebih red flag di antara dua laki-laki itu sebenarnya Deva Mahendra. Karena Devanya mau lagi mainin peran ini gitu loh. Gimana cara di ini ya, bisa mau ya? Nah itu, tapi ya waktu ini jadi menarik waktu ngobrol sama Pak Manoj gitu, pas dapat ceritanya, idenya awalnya saya pikir sama dengan IPAR. Pas begitu baca, wah gila ini lebih ribet ini ternyata, lebih ribet. Makanya jadi mau. Kenapa? Karena kalau lu berhasil melakukan sesuatu, lu hebat. Tapi kalau lu berhasil melakukan sesuatu secara beruntun, lu luar biasa. Jadi gue juga ini lebih ke diri sendiri, challenge untuk diri sendiri, leveling up the game, bagaimana bermain dengan spektrum acting yang penuh dengan siasat gitu. Jadi ya terima kasih untuk Pak Manoj untuk ngasih challenge ini. Thank you so much. Thank you. And saya ingat waktu itu konsepnya apa, waktu saya lagi ceritakan Deva udah gini dulu. No, I'm not doing it. No way, I'm not. Itu tanpa bicara tapi udah no, I'm not doing it. Gitu sih. Ya. Oke, kira-kira gitu ya Mas ya. Semoga sedikit membantu dan memuaskan. Penanya kedua silakan. Oke, silakan Mas Wayan. Halo, saya Wayan dari Liputan 6. Saya ingin bertanya yang pertama untuk Marsyanda. Beberapa kali melihat acting kamu baik di film maupun di series benar-benar shock ya, transformasi kamu dan effort kamu tuh menajamkan sebuah karakter tuh nggak main-main, termasuk menaikkan dan menurunkan berat badan. Nah untuk Latazan ini transformasi atau effort seperti apa yang kamu berikan agar karakter utamanya bisa lebih relate dan lebih dekat bahkan memenangkan hati penonton. Terus yang kedua untuk Ariel, apakah ada arahan khusus dari Mas Hanung supaya lebih greget lagi dalam drama Latazan ini, dan apakah sudah siap mental juga nanti dimaki-maki sama mama? Yang ketiga untuk Pak Manoj, terkait saya tertarik dengan logo Dolby Atmos, seberapa penting tata suara itu untuk drama Latazan? Karena biasanya kalau Dolby Atmos para pecinta sinema biasanya mikirnya film action atau film horor biar lebih makin hits kedengarannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Wayan. Sebelum dijawab, kita sambut dulu ada Patricia Go sebagai Eva yang telah ikut hadir. Silakan. Silakan. Oke, Mbak Caca silakan dijawab dulu. Oke, halo Mas Wayan, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk karakter di Latazan ini, saya ngelihat karakter Alina itu dan memerankan Alina itu sebagai sesuatu yang sakral. Jadi buat saya sangat penting untuk nggak hanya pertama-tama harus saya dulu yang mempercayai bahwa apa yang Alina alamin itu real, sesuatu yang real, sesuatu yang saya darah daging tuh saya ngerasain itu gitu. Dan nanti ya harapannya yang menonton juga bisa merasakan bahwa itu real juga, believability-nya tuh ada gitu dan kuat. Selain itu juga kalau bertanya soal transformasi untuk karakter Alina ini, jadi kan aku sebagai seorang istri yang soleha, yang baik, yang mendukung suaminya bekerja, saling mendukung satu sama lain, sayang dengan anaknya, caring dengan orang-orang, positive thinking sama siapa aja. Dan sebenarnya yang Alina alami selama perjalanan film ini tuh kayak kejatuhan ya, sebuah titik
titik terendah dalam hidup seseorang yang baik-baik saja tiba-tiba boom gitu. Nah di situ kita ngeliatlah cracking of her soul gitu. Seseorang yang kok kayaknya baik-baik aja, kok orangnya kok bisa sih mengalami itu gitu. Jadi gimana aku menyawakan setiap scene yang setelah mengalami hal itu gitu. Makasih. Oke, terima kasih Mama Sandra. Silakan Ariel Tatum. Terima kasih atas pertanyaannya. Iya pastinya sama seperti film-film sebelumnya yang kami perankan juga, pasti gimana semua karakter itu memiliki banyak sekali layer yang bisa kami isi gitu ya. Dan tentunya itu semua dilakukan dari sebelum kita mulai reading ke naskah gitu loh, dimana kita mendevelop karakter tersebut. Sebenarnya di awal tuh aku ada cukup banyak keraguan ya untuk memerankan, untuk membantu menghidupkan Asih, karena aku merasa ada banyak sekali kompleksitas yang ada di karakter ini gitu. Cuma setelah banyak diskusi sama Pak Manoj, sama Mas Hayung juga, akhirnya kami semua sepakat untuk kami bedah satu persatu segala layer yang ada di Asih, baik yang ada di skenario dan yang akan ditunjukkan di film ini, juga yang sebenarnya terjadi di masa lampau kehidupan Asih gitu. Itu semua dikupas tuntas satu-satu sehingga bisa membantu menghidupkan si karakter ini di film ini gitu. Jadi itu sih. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Manoj, seberapa penting Pak Dolby Atmos? Kalau bagi saya sound itu selalu di underestimate. IPAR juga kita bikin nggak sempat Dolby Atmos, dan bagi saya tuh kayak ada something missing, karena kita kalau nonton film kita nggak berasa apa yang kurang. Bagi saya sound itu paling nggak obvious. Gambar lebih kita tahu, oh gambarnya buram, gambarnya jelek, gambarnya nggak terang, lebih gampang kita kritik gambar. Sound tuh paling susah dikritik. Jadi saya mau experience ini lengkap. Mungkin kalau film drama, film horror atau action dengan surround, kita lebih punch-nya tuh lebih dapat ya. Tapi kalau drama, saya tuh sukanya tuh kalau sound lagi dialog, musiknya ada tapi nggak ganggu. Musiknya keluar dari pinggir atau dari atas yang very light, nggak ganggu. Jadi ini very technical. Tapi menurut saya kalau kita berani menaikkan kualitas, itu kan paket, nggak sekedar hanya cashnya harus bagus, production value bagus. Jangan sampai nanti orang dengar soundnya nggak perfect. Ya lebih mungkin nambah 3% atau 5%, tapi bagi penonton hanya 1% atau 0,1%. Tapi dari saya, kepuasan saya tuh nambah 5%. Buat saya itu value banget. Dan menaikkan standar kan paket ya, nggak semuanya. Kita udah ada big cast, udah ada big director, udah ada production value yang sangat tinggi, 35 hari shooting days. Itu nggak mudah. Jadi finish line-nya jangan nanggung. Saya maunya all out ya, dari A sampai Z all out. Itu aja sih. Lebih mungkin ini kali saya belum bisa ngomong karena saya juga belum mixing, filmnya belum final mix, belum apa-apa, belum edit juga, belum nonton juga. Nanti setelah ini mungkin kita lihat hasilnya seberapa bedanya. Thank you Mas. Oke, sebelum lanjut ke penanya berikutnya, aku mau sedikit nanya-nanya nih dimulai dari Mas Reza Nangin dulu kali ya. Kesan-kesannya gimana setelah melihat teaser atau poster? Kebalik Mas, ya gitu. Oke, halo, selamat sore semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Tadi analoginya bagus banget ya, di bulan puasa ini dengan analogi masakan. Wah, cukup challenging. bagus, tapi saya setuju banget tadi pas nonton teasernya. Dan ketemu sama cerita yang bagus, production value yang bagus, teman-teman cast yang bagus, itu menyenangkan banget. Di sini on sama off camnya pun juga seru, sama-sama seru. Pertama kalinya mungkin gitu ya, saya ketemu dengan teman-teman cast, dan
pengalaman yang menarik banget gitu. Di luar dari memang namanya syuting, namanya kerja, pasti ada capeknya, tapi pulang tuh selalu ada cerita yang aku ceritain sama istri gitu. Wah tadi seru banget begini. Wah tadi seru banget begini. Dan hampir jarang gitu ya, maksudnya mendapati ataupun juga terjun berkecimpung di produksi yang seperti itu. Jadi merasa sangat beruntung sekali ketemu teman-teman, dapat kesempatan ini bekerja, terus habis itu berkarya gitu ya di cerita yang ngeri bro, gila. Jadi gua pun juga pas nonton kayak saya tidak sabar, saya ingin menampar Reza. Ya, saya nampar diri sendiri memang. Gitu sih kurang lebih ya menurut gua. Ya. Oke, thank you Mas Reza, silakan. Kemudian berikutnya Kak Emansipasi, boleh diminta kesan-kesannya. Apakah ada persiapan khusus untuk film ini? Mungkin buat penonton juga harus disiapkan. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah datang. Pesan dan kesannya ya selama produksi, aku tuh seneng banget karena rupanya di sini secara pribadi punya strong karakternya, kayak Caca punya strong karakternya, Deva juga strong karakter, dan semuanya yang ada di sini punya strong karakter. Dan jadi ketika kita pas kamera take itu tuh kita udah bisa menguasai apa yang misalkan karakternya sebagai ini ya, emang udah menjiwai banget. Dan aku yang juga insan baru di perfilman jadinya juga kebawa juga. Kayak waktu itu ada adegan nangis yang sebenarnya aku belum pernah adegan nangis, tapi waktu itu karena kita nangisnya bareng Caca sama-sama, kok gue juga ikut nangis ya sama Caca ya. Semalam syutingnya tuh dia nangis dan kita mesti ada nangis juga, aku juga mesti nangis. Tiba-tiba dia udah nangis, kok nangis? Gue juga jadi nangis nih gitu. Kan jadi kita sharing energi. Jadi nggak cuman kerja berdialog dengan naskah yang udah ada, tapi juga we feel the vibe gitu. Kita juga get into the character juga, dan itu semuanya yang aku temuin di produksi ini gitu. Berarti vibe gue buruk banget kalau sama syutingnya malam. Jadi kalau dia seneng, gue juga seneng. Kalau nangis juga nangis. Jadi kalau nangis, gue juga nangis. Jadi waktu lu marah-marah sama gue, sebenarnya kan dari hati lo. Iya, disuruh Mas Anung ya. Disuruh Mas Anung. Harap tenang, dijaga, jangan spoiler, tenang. Iya gitu. Enggak, tapi maksudnya ya namanya juga mendalami karakter ya. Jadi kita harus benar-benar pol banget untuk bisa mengeluarkan karakter itu di dalam diri kita juga. Ya gitu ya, asik ya, sih. Cerita tuh kayak itu sih. Oke, selanjutnya Mas Benny mungkin ingin menambahkan untuk poster dan teasernya mungkin. Latazan. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih dulu untuk Bapak diberi kesempatan lagi. Dan kayaknya sehari kalau nggak ke MD kayak ada yang kurang gitu ya. Kemudian saya udah minta izin Bapak, tadi saya bikin kamar di sana ya Pak. Di pojokan itu saya nanti bakal ada kamar. Seneng sekali sama kayak yang disampaikan Elman tadi. Mungkin kita di sini peran pembantu, tapi di sini semua peran itu ada ada part yang besar di konfliknya gitu. Ada bagian yang besar. Jadi kayak kita bukan tempelan, kita diajak main di Latasan ini kayak cuman Benny untuk lucu-lucuan, enggak. Ternyata di situ perannya besar juga untuk konflik yang ada di film ini gitu. Jadi ini pengalaman baru dengan sutradara pertama kali juga dengan Mas Anung, dan paling terakhir mau ngucapin terima kasih lagi untuk MD dan Bapak karena udah diberi kesempatan untuk belajar terus. Ini kemarin ada film horor, sekarang ada film drama lagi yang tentu saja berbeda, dan mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ben. Kemudian Rachel, mungkin kamu gimana setelah melihat posternya? Aku sangat happy karena bukan karena punya mama dua, tapi posternya keren banget. Kalau tadi pas aku lihat trailernya itu keren banget. Iya, ada aku dan juga banyak, pokoknya banyak deh pemainnya.
Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya ingin menambahkan mungkin Mbak Patricia Go. Yes, selamat sore juga buat teman-teman media. Terima kasih sudah hadir di sini dan pastinya for the very first time aku akan acting di layar lebar ya kan. Show banget gak tuh, Wikipedia gue udah nanti tambah actress, jadi aktor gitu ya kan. Hah? Bukan masih show dong, ini naik pangkat you know. Tapi anyways, I'm so blessed karena untuk pertama kalinya aku acting itu bersama dengan MD. Thank you so much Pak Manoj dan juga Kak Sanjay Mandose. Pokoknya thank you so much atas kepercayaannya dan bisa bersama dengan para pemain-pemain senior buat Eke ya Bo. Secara gue nontonin Caca dari zaman gue SD Punten ya gak sih Beb gitu. Ketahuan umur ya gue ya say. Jadi kayak dan bukan hanya itu ya, kayak yang tadi Reza, Elman dan juga ngomong bener banget kayak on air dan juga off airnya tuh bener-bener seru banget. Dan buat aku yang pertama kali tuh actually di hari pertama aku syuting itu gue udah deg-degan sama mampus. Saya nih harus gimana nih Mas Aduh gimana, boleh kasih gue pulang gitu sebenarnya kan deg-degan apa? Sampai dijahit tuh tangan Eke syuting nih harus nonton loh saya, masa nggak nonton nih gue dijahit tuh saya kemudian tadi balik lagi yuk yang hari pertama itu aku udah deg-degan setengah malus, tapi aku bener-bener bersyukur banget karena ternyata Mas Hanung itu tuh ngedirectnya itu enak banget dan juga aku ngobrol bersama semua para cast. Mbak Ayu juga udah ngebantu banget untuk sharing kayak gimana sih mendalamkan perannya. Reza juga sebagai pasangan Eke ya kan, juga kayak kita ngobrolin bareng juga sama Mas Hanung. Oke, let's say kalau di posisi ini gimana, jadi kita baru discuss bareng-bareng untuk menggali skripnya lebih baik gitu. Jadi kita bisa lebih mendalami kata gila gak sih gue baru pertama kali bisa aja ngomong kayak begini, gila gak Cong? Dan juga terima kasih loh saya ini juga sama Ariel dan juga Mas Chandra itu boleh pumping di kamar mereka. Numpang pumping ya Nek? Iya Nek tuh, iya kan nama juga lagi ibu menyusui sekarang. Nek itu numpang pumping ya Nek? Gitu guys. Lah. Oke, berarti udah siap-siap punya ini ya, profile IMDb ya, iya sebagai dong. aktris. Nanti kita masukin Wikipedia ya. Gitu. Oke, kita minta tepuk tangan dulu untuk seluruh cast. Selanjutnya kita sedikit bergeser ke Mbak Elmatiana yang di depan Patricia Go. Boleh cerita sedikit aja, sedikit aja ngeliat trailernya itu aja. Kok cuma segini Pak? Ya cuma trailer. Itu aja aku penasaran banget loh. Padahal kita ada di dalamnya ya. Dan melihat waktu pas diberikan skenario gitu ya. Itu setiap sini memang benar-benar wow. Setiap baca wow. Luar biasa mengejutkan banget ya. Pokoknya aku aja melihat trailer tadi itu sangat penasaran dan keren banget sih, cuma segitu tapi membuat orang penasaran. Luar biasa. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Elma. Ada yang mau menambahkan mungkin Mbak Yudia? Kalau saya ditanya pendapatnya untuk melihat poster ini, jujur saya surprise. Karena Pak Manus tadinya saya kira posternya yang udah ada di bioskop-bioskop. Tapi ternyata ada poster yang berbeda yang muncul dan dari poster ini orang bisa punya banyak persepsi ya. Sosok Asih yang muncul dalam dua karakter, lalu sosok Caca yang memerankan Alina dan Reza yang seolah-olah tidak berdosa ya. Kalau saya melihat ini seolah-olah tidak berdosa. Terus dan apakah betul Reza dosa, nanti kita bisa lihat sama-sama. Dan tagline-nya sih menurut saya keren banget, cinta, dosa, luka. Rasanya semua itu yang pernah saya rasain dalam hidup ya. Jadi tapi bagaimana kita merasakannya di Ratazan, kayaknya wajib harus nonton. Oke, saya itu untuk produk SLCU. Mbak Ayu, posternya memang harus ada muka. Kalau kaki doang, takutnya Benny sama Elman kakinya. Takut ketukar kita. Takut salah.
beda. Oh ya, mau pet go ternyata bertiga. Oke, penanya berikutnya mungkin penanya terakhir, silakan. Ya, sudah dipegang mic-nya, silakan. Cik. Ya, oke. Saya Bayu dari tribunnews.com, sama buat teaser sama custom trailernya ini. Pertama mau ke Pak Manus dulu Pak. Dari saya pribadi saya pengen tahu dari kacamata Pak Manus yang di picture apa yang akhirnya ketika dimuncul judul Latazan dari tim, apa yang membuat Pak Manus tuh tertarik banget. Kalau Pak Manus bilang ini bedanya itu dari mana ya Pak? Apakah ini cuma kisah perselingkuhan biasa? Kalau perselingkuhan biasa kayak MD nggak mungkin tertarik Pak gitu. Jadi apa nih yang mungkin menarik perhatian Pak Manus dan sekiranya ini kayaknya dapat nih di penonton. Yang pertama, terus yang kedua buat ada satu kita semua tahu ya kalau mengerjakan sesuatu harus dengan hati yang senang, hati yang gembira dan riang. Nah, mau nanya, seberapa senang memerankan aksi di sini dan bagian mana yang membuat Ariel merasa senang memerankan aksi selain mungkin ini pertama kalinya peran seperti ini, dan ketika memerankan setelah baca skripnya terus setelah memainkan lebih ke sebel atau kasihan sama si Asi ini. Itu aja, terima kasih. Oke, silakan Pak. Mas Bayu, Anda benar sekali. Karena kalau saya dapat cerita yang hanya viral, ya pasti dapat perhatian. Tapi excitement level saya nggak mungkin setinggi ini. Jadi kalau nggak salah, ini tuh tadinya Elisa bingung, saya mau bikin ipar dulu. Kenapa nggak Latazan? Hype-nya lebih kencang loh. Di social di TikTok social medianya Elisa. Jadi saya juga ingin ucapkan selamat untuk Elisa dan Mas Hanung untuk teaser dan poster. Jadi tadi Elisa ngomong ke saya, kenapa nggak Latazan dulu? Saya belum dapat angle yang something different ya. Jadi waktu ipar lagi proses editing, udah kan keyakinan kita lebih nambah. Belum tunggu hasil loh. Sebelum hasil pun saya udah cukup yakin lah, sangat yakin kalau boleh jujur. Dan di sana angle itu terjadi, ada sesuatu elemen yang saya tidak bisa bilang apa. Nanti nonton, baru nanti saya bilang kenapa saya ambil Latazan ini, kenapa saya mau filmkan. Bisa diseriskan atau bisa di mana? Enggak, ini layak jadi layar lebar. Karena bagi saya, wow, second half-nya gak mungkin orang sangka. Jadi ini twistnya benar-benar menarik sekali untuk layar lebar bagi saya ya. Ini something different. Nah, jadi itu kalau nggak mungkin saya segitu excited, saya gitu semangat, mau all cash, mau all out. Bagi saya itu elemen sangat menarik, dan unfortunately sayangnya kok nggak bisa reveal. Reza ini udah lagi Reza sama ada dua Reza, no Reza, namanya kan Reza ya. Jadi udah nggak boleh reveal. Oh, you can please. Mungkin kalau pakai analogi lagi, asin itu bayangin bumbu nih ya, bumbu masakan. Maaf ya yang lagi puasa, semoga pahalanya bertambah. Bayangin satu ulekan cabai, ulekan cabai itu cabai merah, cabai rawit sama cabai merah diulek. Taruh merica 2 jumput, taruh gula sedikit, itu asin. Dan itulah kenapa film ini berbeda dari film-film Pak Manus dan MD yang sebelumnya. Dan itulah geraknya gitu. Setuju sekali Mas Anda. Itu benar sekali. Asi ini karakternya, you will not dari 5 menit ke depan kita udah lihat gila. Ini kontroversinya luar biasa, dan ini bisa terjadi. Jadi bukan dibuat-buat untuk film. Itu yang menarik di banyak yang ngalamin pasti ya, namanya true story, kita udah bisa baca di komen. Tapi 5 menit pertama, kalau bisa nanti kita 5 menit kita bikin sneak khusus ya, 5 menit awalnya. Tapi serius ya, 5 menit pertama itu visualnya tanpa dialog udah mengatakan wow, mau kemana ceritanya. Itu udah ada di bayangan saya, dan setuju sekali. Thank you. Dilengkapi tadi pikiran saya.
Oke, pertanyaan berikutnya silakan. Sebelum menjawab, mungkin jawab dulu apakah senang? Karena pertanyaannya seberapa senang? Aku jujur selama proses syuting, persiapan dan syuting sampai detik ini aku sangat gembira hati, bahagia. Tapi selama proses menjadi Asih saja, aku sangat membenci Asih. Dan sama seperti jawaban pertanyaan Pak Manos barusan, kayaknya susah untuk menjelaskan lebih detail tanpa terjadi spoiler gitu ya. Cuma mungkin yang bisa aku sampaikan, yang semua teman-teman bisa lihat dari posternya, salah satu hal yang membuat aku menyenangkan memerankan Asih di film ini adalah memang ada seperti dua sisi dari Asih yang aku tunjukkan gitu. Itu bisa dibilang kali pertama aku memerankan sebuah karakter yang punya polar opposite in a way, satu karakter tapi dua karakter yang sama at the same time gitu. Atau kembar bisa juga. Jadi itu sangat amat menarik banget buat aku. Saya nambah tadi, ayo perfect banget yang apa dikatakan dari poster. Poster ini tuh benar-benar di plan ya. Banyak hal yang lagi dibicarakan di sini. Ini aslinya kenapa kayak gini? Nanti terjawab. Pasti terjawab di film ini kenapa. Jadi nggak sekedar dan reaksinya Deva, reaksinya Alina, reaksinya Asih, reaksinya Reza, ini tuh semua ada makna. Sangat ada maknanya. Kita akan lebih go deep in the characters. Dan benar juga kata Benny tadi, nggak semua tempelan di sini. Semua peran pembantu, semua karakter ada payoff-nya cukup menyatu. Very much connected. Ya, terima kasih. Oke, kira-kira udah makin gak sabar. Udah di spoiler dikit-dikit tapi belum spoiler. Jadi masih baru teaser, belum ada apa-apa. Ada lagi mungkin satu penanya terakhir. Silakan Mbak yang baju kuning. Ada mic di sana, silakan. Oke. Selamat sore, saya Dita dari Disway.id. Ada dua pertanyaan. Yang pertama itu untuk Pak Manos. Untuk pemilihan karakter Reza ini, apakah sebelumnya berkaca dari film Ipar? Terus itu jatuh langsung ke Mas Deva. Terus yang kedua itu Tazan ini kan artinya jangan bersedih. Apakah apa sih yang ingin disampaikan ke penonton dari kisah-kisah perselingkuhan yang lain? Terima kasih. Ya. Pertanyaan menarik karena kemarin saya lagi bicara sama orang asing, dia nonton bukan orang Indonesia, dia tapi udah beberapa tahun di sini tinggal. Dia nonton Ipar di Netflix. Kenapa Reza? Alasannya ini. Kenapa Deva sebagai Reza? Alasannya ini. Deva itu dia bilang Aris di Ipar dia cara lihat waktu Davina Rani dia nggak pakai hijab lagi ambil air minum. Kalau yang udah nonton Ipar itu reaksinya Aris di sana tuh kayak apa ya, dia terpesona lihat Rani atau kaget dengan tanpa hijab. Jadi banyak banget dengan satu reaksi tanpa dialog. Nah itu expertise-nya Deva itu. Jadi itu salah satu program multi makna. Ya no, I think Deva ini punya talent yang luar biasa. Sangat ini Deva ini ada versatile gitu. Dan mukanya bisa alim, sorry yang baik, gak mungkin dia bisa selingkuh. Tapi selingkuh pun bisa dimaafin, gak levelnya dia ada beberapa lain. Jadi ini udah lulus ujian nih. Jadi skrip ini saya tidak ragu. Ada banyak orang yang beberapa tim gak salah kita mau ambil Deva baru di Ipar. Itu banyak saya dapat. Saya udah tahu, saya waktu
cerita lagi pitch ke Deva, pasti not easy. Dan teman-teman di ruangan itu juga komen setelah Devanya pertama kayak duduknya kayak gini, kayak nggak tertarik. Setelah itu reaksinya oke, dan I know he's the right cast untuk Latazan ini. Jadi kita perlu bintang, kita perlu yang nama supaya drama kan dapat. Karena itu all cast supportingnya juga papan atas semua, supaya atau pemain yang pas for the role. Jadi saya lihat Deva ini sesuai dengan karakter Reza ini di Latazan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, satu penanya terakhir, Mas yang tadi diangkat tangan di ujung sana. Udah jadi? Oke, silakan. Halo, selamat sore Pak Manot. Saya Aik dari Batu.id. Mau tanya, ini nggak tahu sih kalau udah bisa dibocorin atau enggak, tapi sepertinya tidak bisa dilepaskan antara drama religi MD dengan soundtracknya yang memukau Pak Manot. Seperti kita kemarin juga sudah tahu, soundtracknya Iqra Dalam Maut mendapat penghargaan AMI untuk Best Original Soundtrack. Apakah Pak Manot untuk Latazan ini mungkin akan kembali menggandeng Yovie Widianto, ataukah seperti belasan tahun yang lalu dengan Melly Guslo dengan Hataya Cintanya Pak Manot, seperti apa untuk soundtrack di Latazan ini? Terima kasih. Sorry banget Mas, saya belum bisa reveal. Tunggu dari nanti. Pasti kalau saya balik lagi, tadi sound aja saya sangat particular banget. Bagi saya sound yang orang meremehkan, yang orang nggak pernah masuk dalam nggak top 100 penting. Tapi bagi saya itu penting sekali. Jadi lagu ini pasti ada soundtrack, udah lagi di tahap udah confirm, tinggal ya announcementnya aja belum. Jadi tunggu tanggal mainnya biar lebih seru lagi. Ya, biarin slowly ya reveal-nya. Pelan-pelan ya Mas, nanti biar kita ada preskon lagi nanti. Buat konten berikutnya. Pokoknya tidak akan mengecewakan, bakal sesuai untuk film ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Manoj dan seluruh jajaran cast. Kayaknya itu pertanyaan terakhir. Sebelum kita akhiri untuk preskon hari ini, kita mau sesi foto dulu. Teman-teman boleh bisa berdiri, kita mau sedikit singkirkan kursinya untuk sesi foto. Boleh teman-teman mulai mempersiapkan kameranya.